Hai adik-adik di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hak Muhibul. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sumber daya alam. Di muka bumi ini sangat banyak sekali sumber daya alam yang telah Allah ciptakan untuk kebutuhan kita. Lalu apa yang disebut dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala potensi yang berada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Macam-macam sumber daya alam terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan pemanfaatannya. Nah adik-adik, kali ini kita akan bahas satu persatu. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hayati atau biotik, yang kedua non hayati atau abiotik. Nah, apa ya bedanya sumber daya alam hayati dan non hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan pokok makanan, contohnya sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, tanah, dan batu. Manfaatnya bagi manusia antara lain sebagai sumber minuman, contohnya air mineral. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang kekal atau tidak akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan barang tambang lainnya. Mereka termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena sifat pemulihannya lama dan penyediaannya perlu proses yang panjang. Sedangkan sumber daya alam yang tidak akan habis atau kekal ialah sumber daya alam yang tidak akan habis meski digunakan terus-menerus. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Apa saja ya sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya? Nah, yang pertama, sumber daya alam yang dapat digunakan secara langsung. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat digunakan secara langsung. Sumber daya alam yang dapat digunakan secara langsung ialah sumber daya alam yang dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu proses ataupun penggunaan teknologi. Contohnya hewan dan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat digunakan secara langsung ialah sumber daya alam tersebut
baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang sumber daya alam. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa diingat-ingat ya dan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.